ada yang diputusin pala sama ininya, bener-bener diputusin gitu, set Waduh. gitu. Terus ada yang langsung dimakan, ada ya pokoknya kayak raksasa-raksasa kanibalnya gitu. Kita udah mulai kayak podcast horor Spotify aja. Iya, tarik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kita pengen bikin podcast bertukar pandangan tentang buku yang namanya Petualangan Sinbad dan Aladin. Jadi gimana Indar bukunya? Ya kita di sini santai-santai aja ya guys ya. Kita ketawa-ketawa ya bebas gitu. Jadi oke, awal mulanya nih ada pertama tokohnya dulu aja ya guys ya. Ada dua tokoh di sini. Yang pertama itu Sinbad si pelaut, yang kedua adalah Sinbad si porter. Nah, Sinbad si pelaut itu udah lama berlayar ya. Udah lama berlayar itu tuh kalau nggak salah tuh nanti tuh bakal diceritain 7 pelayaran di buku ini. Nah tapi biar nggak spoiler kita ceritain 3 pelayaran aja ya. Okay. 3 pelayaran kayaknya cukup gitu. Biar kalian baca juga bukunya. Nah iya. Nah oke. Terus abis itu suatu hari nih bentar, tadi ada Sinbad si pelaut sama Sinbad si porter ya yang satunya. Nah, Sinbad si porter ini pada suatu hari itu kayak dia tuh kayak lagi termenung gitu di depan rumah si Sinbad si pelaut. For your information aja nih guys, Sinbad si pelaut ini sekarang tuh udah kaya raya banget gitu. Jadi kayak Sinbad si porter itu kayak merana gitu, kayak sedih gitu di depan rumahnya Sinbad si pelaut. Nah, pada saat itu tuh Sinbad si pelaut tuh ngeliat gitu ke Sinbad si porter. Nah, langsunglah diajak ke dalam ke rumah tuh si Sinbad si porter tuh diajak ke dalam ke rumah. Nah kemudian setelah itu tuh jadi mereka tuh kayak buat kontrak gitu, kontrak apa ya, pokoknya kayak perjanjian gitu. Yeah. Jadi setiap hari tuh si Sinbad si pelaut ini bakal cerita ke Sinbad si porter. Karena pas itu tuh pas lagi merana tuh Sinbad si porter tuh kayak bilang, kayak bikin puisi gitu, kayak dia tuh bilang hidupnya itu nggak beruntung banget hidupnya itu. Dia bilang hidupnya nggak beruntung banget. Nah, padahal Sinbad si pelaut juga awalnya kayak begitu. Dia awalnya itu, jadi Sinbad si pelaut ini ayahnya itu dulu kaya raya. Nah, setelah itu karena ada suatu kejadian, bukan suatu kejadian sih, salah dianya sendiri. Dianya itu boros, suka minum gitu-gitulah, mabok gitu. Nah, itu nggak boleh dicontoh ya guys ya, nggak boleh boros gitu. Nah, setelah kejadian itu Sinbad si pelaut pun jatuh miskin, makanya jadi kelihatan kayak si Sinbad si porter. Makanya dia tuh pas ngeliat Sinbad si porter tuh jadi kayak pengen memotivasi dia lah gitu. Ya, kayak ada rasa simpati gitu ya, kan, rasa empati gitu, kayak pernah merasakan kan ya. Nah, langsung masuk ke perjalanan pertama kali. Ya. Oke Dar, coba dong ceritain perjalanan pertama si Sinbad yang pelayar tuh gimana? Oke, tadi kan kita udah ngomongin dari sinopsisnya ya. Iya. Nah, awal lah gitu, prolog. Iya, prolog lah ya. Oke, pertama tuh, jadi pelayaran pertama tuh udah kayak biasa dong dia tuh. Setelah tadi kan dia tuh jatuh bangkrut ya, jatuh miskin. Dia tuh setelah itu jadi pedagang. Udah pasti kan kalau misalnya itu tuh ya harus dia nyari bahan, nyari barang gitu kan. Iya, jadi pedagang. Nah, kemudian dia tuh melakukan pelayaran. Biasanya kan kalau pedagang tuh zaman dulu tuh kayak ngelakuin pelayaran ke berbagai pulau gitu kan. Buat nyari bahan-bahan gitu kan. Buat ya, ini. Nah, itu pelayarannya kemana? Nah, jadi pelayaran yang pertama ini dia tuh sebenarnya di sini tuh kurang dikasih tahu kemana tujuan awalnya. Tapi dia tuh kayak pertama tuh ke suatu pulau dulu. Nah, setelah sampai di suatu pulau itu kan biasa ya kayak bikin camp gitu kan, bikin kayu bakar gitu-gitu. Masak dan lain-lain. Nah ternyata pada saat nyalain apinya itu, ini tuh bergerak gitu. Pulaunya tuh bergerak. Wah, takutnya. Jadi pulaunya tuh bergerak tuh. Nah ternyata setelah diketahui itu pulaunya itu ternyata ikan yang besar. Oh. Jadi karena lumayan klise ya. Tapi biasa kalau cerita lain kayak gitu tuh pura-pura ya kan. Pura-pura kan. Nah. Jadi setelah itu tuh kayak udah lama ikannya itu terus tumbuh pohon, lumut, pasir gitu-gitu, tertutup pasir gitu-gitu. Saking jarang geraknya. Biasanya kan kura-kura gitu ya. Nah,
dengan ikannya kegendutan apa malas apa gimana nih? ya gitulah. Terus ikannya itu akhirnya kan jadi kayak gerak ujung-ujungnya. Nah, kapten kapal tuh udah nyuruh buat semua pedagang tuh buat balik ke kapal, lanjutin pelayaran. Nah, sedangkan si Sinbadnya ini dia tuh ketinggalan gitu. Jadi dia tuh kayak ketinggalan gitu. Waduh, bukannya harusnya si Sinbad yang selamat terus, kok dia ketinggalan kapal? Dia tuh kayak ketinggalan, benar. Dia tuh ketinggalan kapal gitu. Terus udah pasti kan tenggelam ya. Tapi Tuhan ngasih dia kayak kesempatan gitu. Dia tuh dikasih kayak balok kayu gitu. Oh, kayak apa? Plank gitu ya? Iya, papan gitu. Papannya. Dia tuh jadinya berpegang erat di situ sampai ujung-ujungnya dia tuh terdampar di pulau lain. Terdampar di pulau lain juga. Nah, ya pulau yang ini tuh sebenarnya normal gitu ya. Ada kehidupan juga tapi jauh dari pesisir pantainya. Nah, pada saat dia kayak udah kayak di sini tuh bahasanya itu keblinger dia bahasanya. Jadi kayak keblinger di laut gitu. Kakinya mati rasa gitu-gitu. Ya iyalah kalau udah di papan gitu kan apa? Layang terus sampai ngambang terus sampai pantai itu atau capek. Iya, pasti. Terus ada dia tuh kan udah terdampar di pantai, dia kayak nyari sandaran gitu. Terus dia ngelihat dari jauh tuh kayak ada kuda gitu. Jadi kayak bukan pasukan ya, cuma satu doang gitu. Dia tuh nyamperin ke si Sinbad. Dikiranya jahat padahal enggak. Dia tuh baik. Jadi kayak polisi cavalry gitu ya? Iya. Cavalry. Dia tuh nanya tuh ke si Sinbad. Sebelum nanya tuh dia minta ini dulu. Si Sinbadnya minta dikasih makanan sama minuman dulu. Karena dia udah nggak ini banget kan, udah kayak udah mau mati lah istilahnya mah. Nah, si Sinbad tuh nyeritain dari awal bagaimana kejadian dia bisa sampai ke pulau itu. Setelah itu dia tuh singkat cerita tuh kayak dibawa ke raja di negaranya gitu, dibawa ke raja gitu. Habis itu dia tuh kayak malah jadi sukses di situ. Jadi negaranya itu dibikin sama dia lebih maju karena dia tuh kan ya istilahnya mah dia kan tetap seorang pedagang kan ya. Jadi tetap ngerti kalau masalah gitu-gituan tuh. Nah, habis itu singkat cerita tuh waktu suatu hari tuh ada kayak kapal lagi datang ke pulau itu. Iya, ke pulau itu. Dan ternyata kapal itu tuh kapal yang sebelumnya. Kapal dia. Lah, bukannya tadi ya hancur katanya? Enggak hancur. Jadi yang itu tuh selamat. Kapal yang itu selamat. Tapi sisanya yang yang ketinggalan juga kayak Sinbad tuh pada mati gitu. Jadi yang ketinggalan itu yang selamat cuma si Sinbad. Nah, ternyata kan plot twist banget ya. Yang datang ke pantai itu tuh ternyata kapal dia yang sebelumnya itu, yang sebelumnya mendarat di tubuh ikan. Nah, terus habis itu kan kayak ya pasti nggak langsung percaya dong, karena yang lain aja mati masa dia hidup gitu kan. Kapten kapalnya nggak percaya, dia kayak ngetes gitu. Di dalam ini barang-barang dia tuh apa aja gitu kan, barang-barang si Sinbad tuh apa aja. Dan bener, Sinbad dia gitu ya? Iya, dia tuh apal gitu, apal barang-barangnya. Ya, abis itu dia udah kayak gitu, kayak memberi penghormatan ke rajanya, kayak mau pulang gitu, gimana gitu. Tapi sebenarnya rajanya juga sempet kayak udah di sini aja ngelanjutin saya buat jadi raja selanjutnya gitu kan. Udah gitu, tapi dia pengen balik aja gitu ke rumahnya kan, karena emang ada keluarga juga kan situ kan. Dan setelah itu dia ya selesai petualangan pertamanya. Jadi yang bisa kita ambil tuh kalau kita tuh sial tuh jangan ini ya, jangan patah semangat gitu ya, langsung kan? nyerah gitu. Nah, soalnya kalau Allah tuh mencoba hambanya sekemampuan dia kan, nggak mungkin lebih gitu. Dari saya ditambahkan. Ya mungkin kayaknya untuk perjalanan pertama tuh kayaknya gitu aja sih, udah gitu aja. Ya udah selesai sampai di situ. Ya selesai. Dan kalau untuk perjalanan selanjutnya nih kayaknya kan kalau misalnya tadi kan bilang kita mau ngejelasin 3 perjalanan atau awalnya kan ada 7 perjalanan tuh yang diceritain. Terus juga abis itu ada chapter selanjutnya kayak ada Aladin gitu, ada Aladinnya. Kalau ini kan masih Sinbadnya doang, perjalanan si Sinbadnya doang. Nah itu tuh bisa kalian baca sendiri ceritanya, bisa di
di Perpusnas juga ada itu bukunya, atau kalian mau cari langsung bukunya beli gitu di kayak all shop juga ada, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, atau di Gramedia juga kalian bisa cari. Jadi konsep bukunya juga lumayan keren ya. Jadi kayak si Sinbad ini tuh dia tuh orangnya apes banget, tapi walaupun dia apes tuh abis itu dia hoki banget gitu. Udah tadi ketinggalan kapal, tapi dari semua yang ketinggalan dia doang yang hidup gitu kan ya. Ya gitu gitu dia. Gini deh, saya kasih spoiler lagi, kayak ntar tuh di perjalanan kedua, ketiga dan selanjutnya tuh bakal ada kayak cerita-cerita menarik, kayak ada sadisnya. Jadi di perjalanan keberapa gitu ya, Sinbad tuh kayak ngelakuin perjalanan lagi dan ke pulau itu lagi, ke pulau yang lain lagi. Tapi pulau terpencil juga. Nah, Sinbad nggak kapok-kapok ya. Nggak kapok-kapok Sinbad tuh. Jadi dia tuh kalau nggak salah nih ya, pas abis dia pulang nih, abis dari perjalanan pertama, dia tuh langsung berangkat lagi. Kayak mau perjalanan kedua lagi. Dia mikirnya kayak emang jiwa gua tuh pedagang asli gitu. Makanya dia langsung kayak perjalanan lagi. Nah, di perjalanan keberapa gitu tuh dia tuh kayak ketemu sama kayak makhluk gede banget gitu. Kalau misalnya kayak sekarang apa, raksasa ya? Leviathan gitu. Enggak, dia raksasa. Oh, raksasa. Bentukannya raksasa. Raksasa gitu. Dia tuh pokoknya ntar tuh semua awak kapalnya itu ada yang diputusin pala sama ininya, bener-bener diputusin gitu, set gitu. Terus ada yang langsung dimakan, ada ya pokoknya kayak raksasa kanibal ini gitu. Kita udah mulai kayak podcast horor Spotify aja. Iya, tarik. Ya. Lumayan tuh udah berapa gitu kan. Iya, pokoknya ada gore-gorenya gitu, ada apa sadisnya gitu. Terus juga ntar ada kayak perjalanan dia tuh ketemu sama suku-suku kanibal gitu. Suku kanibal yang semuanya tuh pokoknya itu kalau nggak salah tuh Sinbad tuh udah sampai kehilangan tangan atau apanya gitu. Nah guys, jadi baca buku tuh nggak bosankan ya, soalnya jenis buku tuh banyak dan ceritanya juga banyak. Jadi nggak pelajaran doang, nggak kayak novel doang gitu. Ceritanya bagaimana seru. Mungkin bagi kalian yang nggak bisa baca buku novel, mungkin bisa mulai dari komik dulu gitulah, dari komik mulai ke pindah ke light novel. Ya, ada gambarnya gitu kan. Iya, habis itu dari light novel bisa pindah ke novel yang beneran yang tebel gitu. Iya. Nah, buku ini juga banyak banget ininya pelajarannya gitu. Iya, iya. Apa amanahnya ya? Ya, amanahnya itu hampir setiap cerita tuh ada. Kayak kita nggak boleh jatuh di lubang yang sama gitu kan. Kayak nggak boleh kayak ya pokoknya tetap hati-hati, jangan kalau udah sekali kayak gitu tuh ya udahlah nyari aman aja gitu. Ini kalau setahu saya tuh dia tuh tetap melakukan perjalanan padahal udah kaya. Bener-bener kayak nggak kapok, kecanduan malah kecanduan sadistik gitu loh. Jadi kayak serem aja juga kan gitu kan ngeliatnya. Balik lagi ke Sinbad si Porter tadi tuh pokoknya sampai perjalanan ke selanjutnya itu dia tuh diceritain terus kayak, dan nggak hanya itu, setiap dia masuk, setiap diceritain tuh dia tuh dikasih duit sama si ininya, sama si pelautnya. Dikasih duit juga. Tapi si Sinbad si Porter tuh gimana nanggapinnya? Dia beneran kayak bener gitu kayak, soalnya di sini kan ceritanya tuh dia kayak poin dari orang ketiga kan. Jadi dia kayak ya udah diem aja gitu, dengerin gitu. Kalau di sini itu kayak dengerin aja gitu. Dan habis itu ya udah dikasih duit, dikasih makan segala macam gitu. Pokoknya tiap hari dia kayak gitu tuh. Nah, buku ini tuh ada ininya apa? Kayak syair gitu, syair zaman dulu. Nah, syair zaman dulu. Kalau untuk kalian mungkin kayak yang jarang baca buku atau jarang baca buku yang zaman dulu gini, kayak mungkin ya apa sih ini syairnya aneh banget gitu kan. Nah, saya juga pikirnya gitu sih, aneh banget sih, karena saya jujur jarang baca buku. Ini tuh kayak buku yang pertama bisa kayak saya ceritain gitu. Itu aja sih. Oke, mau penutupan? Ya mungkin udah segitu aja kali ya. Ya mungkin segitu aja dari kami. Kalau ada kesalahan dalam podcast ini mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.